أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita meneruskan tentang kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim adalah uswah dan qudwah yang baik bagi kita, dan dia adalah seorang Rasul yang mulia, salah satu ulul azmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kesabaran yang luar biasa, dan dia mendakwakan kepada kaumnya tentang masalah tauhid agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaumnya menentangnya, dia sendiri mendakwakan masalah tauhid ini. Hadirin sekalian, dia tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Pertama, ketika dia mengatakan inni saqim, saya sakit, saya marid, ketika diajak kaumnya untuk ikut serta dalam sebuah perayaan di luar kampung, di luar negerinya, yaitu perayaan berhala tentunya. Tapi dia sebetulnya tidak sakit, tapi dia merencanakan ini semuanya untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di negerinya di saat mereka tidak ada di tempat. Itu pun dustanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita berdusta dan sering berdusta. Padahal hadirin sekalian, dusta ini termasuk akhlak yang buruk, dan seorang mukmin seharusnya tidak berdusta. Bahkan Nabi pernah mengatakan mungkin seorang muslim itu mencuri, mungkin berzina, tapi dia tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ila albir wal bir yahdi ila jannah. Hendaklah kalian berbuat jujur, berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga nantinya. Wala yazal rajulu an yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidaklah orang itu terus menerus berbuat jujuran, berkata jujur, sehingga ditulis oleh Allah dia sebagai siddiq. Kemudian wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah oleh kalian kadzib, itu dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada kehancuran. Wal fujur yahdi ilan nar, dan fujur itu membawa kepada neraka. Wala yazalu rajulu an yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan tidaklah seorang itu terus-menerus berdusta dan suka berdusta, hobi berdusta, sampai ditulis oleh Allah dia sebagai seorang kadzab. Nabi Ibrahim dustanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menghancurkan berhala-berhala pada kaumnya yang dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Faja'alahum juzazan. Dikatakan di sini, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang besar dibiarkan. La'allahum yarji'un,
ya, agar mereka nanti bisa kembali berfikir, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua adalah ketika dia pergi ke Mesir bersama istrinya Sarah, ya, dan dia punya firasat buruk kalau dia ngaku sebagai suami daripada Sarah mungkin akan dibunuh, ya, dan ternyata benar, ya, Raja Mesir menginginkan Sarah, sehingga ketika ditanya oleh pasukan Mesir, apakah kamu suaminya, suami perempuan ini? Ana akhuha, saya adalah saudaranya, sehingga dia lolos, ya, lolos daripada penangkapan tentara Mesir. Ya, akhuha maksudnya di sini adalah saudaranya, ya, saudara sama Islam. Semua orang Muslim bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dia mengadakan tauriyah, melakukan tauriyah. Ya. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, ketika dia ditangkap dan ditanya, apakah kamu yang melakukan ini ya Ibrahim, yang menghancurkan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahum kabiruhum hadha, ya, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan itu loh, ya, yang besar itu, ya, yang melakukan. Coba tanya kepada yang besar itu. Dikalungkan kapaknya itu ke patung yang besar. Ya, tanya kalau dia memang bisa bicara, bukankah itu Tuhan yang kalian sembah? Tanya aja sama dia. Ya, langsung hadirin sekalian, mereka berhenti sejenak berfikir, ya, tidak mungkin, karena dia ini adalah patung, la yasma', ya, wala yatakallam wala yataharrak, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Artinya kok disembah seperti itu? Nah, Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka untuk berfikir, diajak berdialog logik, ya, apakah patut berhala-berhala benda mati ini kemudian dijadikan sebagai Tuhan? Ya, jangankan benda mati, sesama makhluk tidak boleh jadikan sebagai Tuhan. Makhluk yang diciptakan, ya, sedangkan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepada kalian, yang tidak mampu mendatangkan mudarat bagi kalian? Uffil lakum, celagah kalian. Jadi sama Ibrahim dicelah Tuhan-Tuhan itu, ya, selain Allah. Dan ini min sunanil anbiya, kebiasaan para nabi mencelah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, itu kebiasaan para nabi, dijelek-jelekkan agar memang manusia nanti memahami bahwa mereka tidak berhak dijadikan sebagai apa? Tuhan. Dijelek-jelekkan. Hatta Nabi Muhammad SAW menjelekkan Tuhan-Tuhan mereka. Hada min sunanil anbiya, termasuk kebiasaan para nabi mencela Tuhan-Tuhan, hadirin sekalian. Walima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Ya, kenapa kalian menyembah Tuhan selain Allah? Tidakkah kalian berfikir? Ini benda mati, tidak bisa berbuat apa, kalian sembah, tidakkah kalian berfikir? Ya, nah itulah Nabi Ibrahim. Padahal dia wahdahu, seorang diri, menghadapi seluruh negerinya. Dia tidak takut sama sekali. Inilah syaja'ah, ya, hakikat daripada keberanian, hadirin sekalian, ketika menentang kemungkaran. Walaupun seluruh negeri dia tidak takut sama sekali. Ya, jadi di sini mencelah makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai Tuhan oleh masyarakat itu kebiasaan para nabi. Itu boleh dalam Islam, bahkan termasuk sunnah, ya, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, ketika dia mencelah Tuhan-Tuhan itu harus didasari dengan ilmu, bukan hanya sekedar apa, guyonan atau mencelah. Ya, tidak, didasari dengan ilmu dan logika, argumentasi yang kuat. Dan Nabi Ibrahim seorang nabi yang cerdas. Dia sering memasuki raja-raja, pejabat-pejabat, orang-orang, diajak untuk berargumentasi, ya, yang logik, hadirin sekalian, yang masuk akal. Jadi harus ada dasar, ada dalilnya. Kemudian yang kedua, boleh Anda mencela, tapi ingat, Anda ini kuat tak?
atau mudaratnya lebih besar. Kalau nggak kuat jangan. Kalau sampai mudaratnya lebih besar, kepentingan umat Islam terancam, jangan. Ya, nah itu ulama memberikan apa? Persyaratan, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Rasulullah langsung ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Nah itulah Nabi Ibrahim, diabadikan oleh Allah banyak sekali dialognya, terutama sama ayahnya. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 82, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Ya Muhammad, bacakan kepada umatmu, ya kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Ketika dia berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, apa yang kalian sembah ini? Ya, dia tidak tinggal diam, ya dia bergaul dengan orang musyrikin, tapi dia apa? Berdakwah. Bukan hanya duduk-duduk saja bersama orang-orang yang rusak, tapi tidak berbuat apa-apa, tidak boleh. Ya, lebih baik Anda tinggalkan itu majelis. Gak manfaat, apalagi di situ ada maksiat. Kecuali Anda menasihati, seperti Nabi Ibrahim menasihati, duduk-duduk bersama orang musyrikin, ayahnya juga musyrik, kaumnya juga musyrik. Ditanya, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Ya, "Ma ta'budun?" Qalu na'budu asnaman. Kita menyembah berhala-berhala. Fanadhallu laha 'aqifin, dan kita terus menerus ya mendekatkan diri kepadanya. Qala hal yasma'unakum ittad'un? Kata Nabi Ibrahim, apakah mereka mendengarkan kalian jika kalian berdoa kepada mereka? Mendengar itu Tuhan-Tuhan itu mendengarkan kalian. Lihat Nabi Ibrahim hadirin sekalian, ya, au yanfa'unakum au yadurrun, atau bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa mendatangkan mudarat kepada kalian. Tuhan-Tuhan kalian itu, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Apa kata mereka hujahnya? Demikianlah kami dapatkan nenek moyang kami melakukan itu, maka kita juga melakukan itu. Jadi ujung-ujungnya ngikuti nenek moyang. Hadirin sekalian, bukan dalil ikut-ikutan nenek moyang. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Dikatakan di sini hadirin sekalian, apakah kalian telah memperhatikan apa yang selalu kamu dan nenek moyangmu sembah? Sesungguhnya seluruh sembahan-sembahan kalian selain Allah itu ya adalah musuhku, yang telah musuhku dikatakan di sini, yaitu Tuhan yang kalian sembah itu, kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku. Kemudian dia memberikan petunjuk kepadaku. Ya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqini, dan dialah yang telah memberikan makanan kepadaku dan telah memberikan minuman kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit dia menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang telah mematikan aku dan kemudian menghidupkan aku kembali. Walladzi atma'a an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, dan hanya dialah yang amat kuharapkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya, maka kaumnya diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab apa-apa. Diajak berdialog oleh Nabi Ibrahim dengan akal mereka. Ya, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan apa? Qalu harriqu. Bakar dia Ibrahim. Bakar, eksekusi dia. Ya, bakar dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian memang betul-betul akan melakukan apa? Hukuman kepada Ibrahim. Lihat, menunjukkan kesalahan mereka sendiri, bodohnya mereka sendiri. Masa mereka mengatakan apa? Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Masa Tuhan perlu ditolong? Hadirin sekalian, ini menunjukkan kebodohan. Ya, kebodohan manusia. Ya, sudah tahu Tuhan tidak bisa berbuat apa, kemudian apa? Ditolong. Seharusnya Tuhan itu yang apa? Menolong. Ya, yang suruhkum, menolong kalian, bukan kalian menolong Tuhan. Ya, ini menunjukkan kelemahan mereka. Hadirin sekalian, qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala.
Ya, maka Nabi Ibrahim merasa dia mau mati. Makanya dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi sayahdin dalam surah As-Saffat ayat 99. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku dan dia akan berikan petunjuk jalan menuju surgaku. Yani huwa yufakkir annahu sayamut. Dia berpikir bahwa dia akan apa? Mati. Aku pergi menuju Tuhanku dengan amalku yang baik ini. Semoga Allah memberikan jalan menuju surga. Ya, enggak taunya Allah menolong dia, hadirin sekalian. Jadi satu negara sepakat untuk menghabisi Nabi Ibrahim. Bahkan diceritakan ada orang tua yang sudah sakit parah. Dia beringinan seandainya aku sembuh, aku akan ikut membantu membakar Ibrahim itu yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Padahal dia apa? Ajuz, seorang orang tua. Ada juga seorang nenek tua membawa kayu bakar besar. Ditanya, mau kemana kamu? Mau ikut membakar yang mencela Tuhan-Tuhan kami itu, yaitu Ibrahim. Ya, hatta nenek ikut serta ingin menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, ada juga orang laki-laki tua tidak pernah keluar dari rumahnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, dia keluar ikut serta menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim mau dibakar. Jadi ini suatu pertunjukan besar dihadiri oleh seluruh negeri. Mereka akan menyaksikan bagaimana seorang pemuda yang waktu itu dia masih muda, Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda, hadirin sekalian, tapi imannya kuat. Pemuda bukan seperti pemuda kita lihat sekarang ini, hanya nongkrong, ngobrol sana, ngobrol sini, tidak melakukan dakwah, tidak peduli umatnya syirik, tidak peduli umatnya sholat, yang penting happy-happy. Lah, bukan itu Nabi Ibrahim. Dia masih muda, dia menentang kaumnya di saat mereka berbuat apa? Syirik. Ya, bisa kita katakan keadaan Nabi Ibrahim saat itu luar biasa sekali. Api berkobar-kobar, ya seperti bukit kecil menjulang tinggi besar, dahsyat, hadirin sekalian. Kemudian Nabi Ibrahim dilepaskan bajunya, kemudian dia diikat, kemudian dilemparkan dengan manjanik. Manjanik itu kayak ketepel begitu, tapi besar. Jadi dilemparkan pas ke api. Ya, manjanik istilahnya, ketepel itu ya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Ya, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Kelihatannya kalimat ini sederhana, cuma maknanya luar biasa. Hasbi Allah, cukup Allah, tidak butuh yang lainnya. Apabila kita mencukupkan diri hanya kepada Allah, maka kita akan dibantu oleh Allah. Semua makhluk bersama anda, membantu anda, malaikat membantu anda. Maka cukup Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, cukup bagiku Allah, tidak butuh yang lainnya. Maka Allah mengerahkan seluruhnya, malaikat-malaikatnya, bahkan binatang-binatang ikut serta ingin memadamkan Nabi Ibrahim. Ya, kecuali wazah. Wazah itu kayak tokek atau cecek. Dikatakan oleh Rasulullah, Fuwaisik itu di antara binatang yang harus dibunuh. Ya, makanya Nabi mengatakan bunuhlah setiap tokek atau cecek. Ya, karena dia satu-satunya binatang yang tidak mau membantu Nabi Ibrahim, bahkan meniup-niup supaya apinya itu semakin apa? Besar. Ya, bukan berarti dosa turunan ya, bukan berarti musuh turunan. Tapi memang cecek itu membuat penyakit. Makanya kalau kita mau minum gelas, cuci dulu. Ya, bisa membuat sakit perut dan sebagainya, itu penelitian para dokter. Hati-hati. Ya, makanya disuruh bunuh. Kalau kita bunuh langsung mati, 100 pahala. Hadirin sekalian. Langsung ya. Kalau mungkin beberapa kali mungkin berkurang pahalanya. Tapi kalau langsung 100 apa? Pahala. Ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya, tapi bantuan Allah lebih cepat. Hatta malaikat Jibril menawari, butuh bantuan kamu ya Ibrahim? La, Allah, darimu saya tidak butuh, tapi Allah iya. Ya, ternyata bantuan dari Allah cukup dan lebih cepat. Allah hanya mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Tidak hanya dingin, kalau dingin aja mungkin Nabi Ibrahim gini. Ya, tapi salaman dan selamat. Karena ada orang mati karena kedinginan.
Ada juga orang mati karena kepanasan. Ya. Tapi selamat juga, maka dikatakan di sini qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Jadi mereka itu ingin mencelakakan Nabi Ibrahim, buat makar, ternyata justru mereka lah yang akan rugi. Hadirin sekalian, inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala, mencukupi hanya kepada Allah. Maka kita harus mengikuti jejak Nabi Ibrahim ini. Hadirin sekalian, berani untuk mendakwakan masalah tauhid, mengatakan syirik itu syirik. Ya, karena syirik ini berbahaya. Min a'zamil zulum, bentuk kezaliman yang paling besar. Min a'zamil dzanbin, dan dosa yang paling dahsyat adalah kesyirikan. Hadirin sekalian, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak rela melihat hambanya itu berbuat syirik. Ya, dosa yang paling jahat, ya, paling besar. Kalau orang berbuat syirik dan dia tidak bertobat sampai mati, dipastikan masuk neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya, tapi harus kita pahami, syirik ini bukan hanya menyembah berhala saja. Syirik ini sebetulnya adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Termasuk syirik. Sisi lain dia menyembah Allah, sisi lain dia minta kepada selain Allah. Makanya syirik ada dua macam, ya, dua kategori. Yang pertama adalah syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Syirik rububiyah itu meyakini bahwa ada selain Allah yang menciptakan alam ini, ada selain Allah yang memberikan rezeki. Dia meyakini seperti itu. Ada yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan hujan. Ya, bintang-bintang ini bisa menurunkan hujan misalnya, seperti itu. Atau wali kutub atau apa gitu ya, yang punya pengaruh dengan alam ini. Ini syirik, hadirin sekalian, syirik rububiyah. Ya. Ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Yang kedua adalah syirik uluhiyah dalam hal ibadah. Dia minta kepada selain Allah, minta kepada orang-orang yang mati di kuburan itu, yang dianggap wali, yang dianggap nabi. Ya, orang-orang soleh minta keberkahan atau ngalap berkah. Ya wali fulani, ya syekh fulani, tolong sembuhkan penyakit saya, tolong selamatkan saya, tolong ini tijarah lagi sepi, ini dagang lagi sepi, coba supaya rame gimana ya wali, ya, minta nomor supaya keluar. Ini syirik, hadirin sekalian. Syirik tidak boleh seperti ini. Ya, walaupun dia wali. Ya, jangan kemudian kita mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai tokoh, ya, bahkan mungkin mengaku sebagai ahli bait, tapi mengajak kepada kesyirikan. Tidak boleh kita ikuti, walaupun dia mengaku sebagai ahli bait, Habib atau yang lainnya, ternyata isinya khurafat, akidahnya rusak, menyuruh kepada kesyirikan. Tidak boleh kita ikuti. Ini kesyirikan, a'zamu dzanbin. Ini yang diperangi oleh para nabi, para rasul. Kok ngaku sebagai ahli bait, kok seperti itu akidahnya, rusak, isinya khurafat aja. Ya, Nabi sering dulu itu pergi ke Surabaya, sini mampir ke Surabaya, ada khurafat, nipu orang awam, hadirin sekalian. Ya, makanya kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam menghargai ulama sampai dipajang itu fotonya Habib fulan, Syekh fulan, ya, dipajang untuk apa? Ya, tidak boleh seperti itu. Karena nanti malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumahnya itu. Yang ada gambar-gambar seperti itu tidak masuk, hadirin sekalian. Hati-hati ini. Ya, jangan berlebihan. Ya, kita fanatiknya kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu fanatik kita. Allah dan apa? Rasulnya. Yang lainnya bisa salah, bisa benar, boleh ditolak, boleh diterima. Ya, semuanya disesuaikan dengan kitabullah, sunnati rasulih, dengan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya, ini berat orang yang berbuat syirik ini. Ya, bukan masalah biasa, hadirin sekalian. Termasuk akbaru zulm, zulmun azim, zulm yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya, inti daripada dakwah para nabi memerangi kesyirikan ini. Ya,
Kalau orang membiarkan kesyirikan, yang penting bersatu, tidak apa-apa, musyrik, orang berbuat syirik, gak diingatkan, yang penting bersatu, tidak bisa bersatu, akan pecah belah. Ya, bersatu itu dalam hal kebenaran. Ya, diingatkan, jangan kita ini diam diri melihat kesyirikan, akan datang musibah demi musibah, hadirin sekalian. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali Rasul mengatakan seperti ini. Maukah aku tunjukkan kalian dosa besar yang paling besar? 3 kali dengan suara keras, sampai para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan selainnya, berbuat syirik. Ya, jadi berbuat syirik, hadirin sekalian, berbahaya. Dan syirik banyak sekali macam-macamnya. Fenomena kesyirikan di negeri kita juga banyak sekali. Ya, yaitu minta kepada selain Allah. Kemudian ada yang disebut dengan tamimah. Apa itu? Memakai jimat, ya, atau tiwalah. Tiwalah itu bentuk sihir. Ya, seorang istri mungkin ingin supaya suaminya mencintainya, ya, tidak meninggalkannya atau tidak tergoda dengan wanita lain, dia memelet suaminya sehingga suaminya begitu cinta sama istrinya ini, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara apa? Yang tidak benar. Pergi ke dukun atau minta atau disihir suaminya itu, sehingga suaminya cinta betul sama dia. Ya, tapi dengan cara-cara seperti itu tidak boleh. Itu dulu ada di zaman jahiliyah, tiwalah atau tiarah. Ya, jadi khurafat mereka itu dulu di zaman jahiliyah kalau mau pergi menerbangkan burung. Kalau burung belok ke kiri nggak jadi pergi mereka. Oh, tanda bala ini, tanda tidak baik ini. Kalau belok ke kanan mereka jadi apa? Pergi. Ini khurafat seperti itu banyak sekali di masyarakat kita. Ya, ini adalah peninggalan daripada budaya-budaya Hindu yang masuk ke dalam tubuh umat Islam. Katanya kuburan keramat. Ya, kuburan apa? Keramat. Ya, kemudian harus diziarahi dan sebagainya. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya, tidak boleh kita berdoa minta kepada selain Allah. Ini termasuk syirkul akbar. Syirik ada 2 macam. Ya, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik akbar pelakunya kalau enggak bertobat neraka selamanya. Kufur, hadirin sekalian. Itu minta kepada selain Allah enggak boleh. Ya, walaupun dengan tujuan tawassul enggak boleh. Mereka, apalagi mereka sudah mati, minta yang manusia tidak mampu. Coba tolong turunkan hujan, sembuhkan penyakit, tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menyembuhkan penyakit. Hadirin sekalian, minta kepada Allah, ucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Syafi, ya Syafi, adhbil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, Tuhan selain Allah, tidak ada dalil pun baginya tentang itu, ya, maka perhitungannya nanti di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak akan sukses. Dia anggap kafir minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di negeri kita minta kepada selain Allah? Banyak, hadirin sekalian. Mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Kalau tujuannya ziarah kubur saja, ingat mati, mendoakan si mati ini agar tidak diazab di kuburannya, tidak apa-apa. Sunnah itu. Mengatakan kepada si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afifu anhu akrim nuzulahu. Ya, dan seterusnya. Allahumma a'idhu min fitnatil qabr wa azabil qabr. Boleh. Hatta wali, doakan supaya enggak diazab di kuburannya, supaya diberikan nikmat kubur, hatta wali. Tapi kalau minta, ya Syekh fulan, ya wali fulan, tolong begini-begini anak saya sakit, tolong sembuhkan anak saya. Hatta datang ke kuburan Rasulullah di Madinah, datang, ya Syekh, ya Rasulullah, saya ini datang dari jauh-jauh dari Indonesia, ya saya ini lemah sakit, tolong sembuhkan penyakit saya ya Rasulullah. La hada syirik, tidak boleh, hadirin sekalian. Ya,
Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan juga bahaya, mengagungkan tokoh-tokoh, foto dipajang di rumah, bahkan di tempat sholat menghadap seperti orang Syiah memacang fotonya Khomeini, ya, melebihi wali Khomeini, disembah. Bayangkan ajaran dari mana ini? Ya, ini diperangi oleh para nabi. Rasulullah rela berperang menghadapi orang musyrikin gara-gara masalah keyakinan yang salah. Hadirin sekalian, melebihi dosa daripada dosa-dosa yang lainnya dan dianggap kufur, ya, musyrik. Maka ini bahaya sekali. Seorang dai tidak putus asa terus mengajak orang untuk bertauhid. Bagaimana perjuangan bisa menang, bisa jaya umat Islam kalau syirik dibiarkan? Jangan bicara syirik, nanti pecah umat. Lah, tidak bisa. Terus katakan syirik itu syirik. Bahkan Tuhan-Tuhan selain Allah itu, apalagi benda-benda ini, harus dicela habis-habisan. Ya, kalau tadi itu mengandung apa? 2 syarat. Ya, yaitu betul-betul mencelahannya ini ada argumen yang kuat, ada dasar yang kuat. Sebagai Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir secara jernih. Ya, kemudian juga tidak berbuat mudarat yang lebih besar. Ya, boleh mencelah. Ya, begitulah para nabi mencelah Tuhan-Tuhan yang disembah masyarakatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sekalian. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya Babil, kelahirannya. Ya, walaupun mereka menyiksanya, tapi tidak bisa. Ya, Nabi Ibrahim diganti oleh Allah yang lebih baik. Ya, karena Nabi mengatakan innaka lan tad'a syai'an lillah illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan kesyirikan. Ya, dan dia berdakwah walaupun ditentang oleh seluruh negeri, maka Allah menggantikan dengan hal yang berharga, kenabian dan juga kerasulan dan surga. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Nabi Ibrahim 2 kali, di Baitul Maqdis waktu Isra Mi'raj dan di langit yang ke-7 di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sudah di sana, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Baitul Ma'mur bersandar Nabi Ibrahim sebelum hari kiamat. Hadirin sekalian, dilihat oleh Nabi. Ya, dan dialah pertama kali yang dikasih pakaian oleh Allah. Ketika dibangkitkan manusia dari kuburannya, digiring kepada mahsyar, awwalu ma yuksa yaumul qiyamah Ibrahim. Pertama kali yang dikasih pakaian oleh Allah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena waktu itu kata para ulama alasannya bajunya dilepas. Ya, kemudian nggak pakai baju, dibakar supaya bisa merasakan panasnya api. Oleh karena itu dia dipakaikan pertama baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Haran, tetangga negerinya namanya Haran. Di situ juga Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, mendakwai kaumnya. Ternyata penduduk Haran menyembah bintang-bintang di langit, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Begitu. Maka Nabi Ibrahim mendatangi mereka. Di saat mereka menyembah bulan, datangi mereka. Diajak untuk dialog, dilihat. Ketika mereka beribadah sampai pagi, Nabi mengatakan, lihat mana bulan sekarang, mana Tuhanmu hilang? Mana Tuhanmu sekarang? Apakah Tuhan hilang patut kalian sembah? Mana Tuhan? Di saat sebagian mereka menyembah matahari, ditunggu sama Nabi Ibrahim sampai ghurub, sampai terbenam. Ini matahari lebih besar ini. Mana sekarang? Hilang matahari. Kalau malam tidak ada matahari. Jadi Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, mengajak mereka untuk argumentasi, pakai akal. Pakai akal, jangan hanya ngikuti nenek moyang saja. Akal ini dipakai. Ya, jangan menyembah kepada makhluk, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada makhluk akhirnya nanti apa? Fanatik dan juga mengambil uang dengan cara yang batil. Banyak orang terlalu fanatik sama syekh, sama kiainya, sama habibnya, tanpa ditipu mereka. Ya Allah, urunan.
Ya, mengambil uang dengan cara apa? Batil. Ya, sampai mengeluarkan uang tidak peduli sudah. Ya, demi pimpinannya. Tambah ditipu dia. Hadirin sekalian, terlalu fanatik tidak boleh. Fanatik itu kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun, hatta ustaz, kalau keliru, ya tidak sesuai dengan Quran hadis, jangan diikuti. Jangan diikuti, jangan fanatik sama orangnya. Ya, yang penting dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Ini banyak di Indonesia ini orang yang fanatik luar biasa, sampai mati pun fanatik. Ya, dipajang fotonya, kamu nggak tahu ini saya, masya Allah gini-gini. Lihat setan masuk di situ. Hadirin sekalian, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh dulu ada 5 ulama, Wad, Waswa, wa Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr. Ya, katanya Ibnu Abbas, haula ulama fi ahdi qaum Nuh. Mereka itu dulu ulama pada zaman kaum Nabi Nuh. Falamma matu, ketika mereka mati dipajang fotonya. Syaitan menjelma, iblis menjelma manusia. Mengatakan, ini dulu ulama, bukan orang sembarangan. Pinter mereka ini. Kamu harus hargai. Bagaimana menghargai? Ya lukis. Kemudian taruh di setiap rumahmu, tempat pertemuan-pertemuanmu, majelismu, taruh ini fotonya. Enggak apa-apa kamu menghargai seperti ini cara menghargai. Sampai generasi ini mati. Semakin hari tambah bodoh generasi ini. Datang iblis setelah generasi berikutnya. Dulu nenek moyangmu menghargai 5 ulama ini. Ini bukan orang sembarangan, para tokoh. Sampai mereka melukis. Lah kamu juga sebagai generasi penerus hargai mereka. Ini pahlawan nasional ini. Pahlawan internasional misalnya begitu. Ya. Kalian harus apa? Bikin patung. Bikin apa? Patung. Ini dibikin patung, belum disembah Mas ya. Falamma tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Terus kemudian lama sudah mati generasi ini, datang generasi berikutnya tambah jauh daripada agama. Iblis kemudian datang sebagai orang yang penasehat, seakan-akan penasihat yang baik. Dulu nenek moyangmu menghargai ini para tokoh ini. Bukan orang sembarangan ulama mereka itu. Sampai dibikinkan patung. Di jalan-jalan ada patung. Kalian sebagai generasi penerus harus berbuat yang lebih. Apa yang lebih? Wahai syekh, sembah mereka. Buduhum. Ya, akhirnya disembah. Awwalu syirik fi tarikhil bashar. Ya, pertama kali syirik dalam sejarah manusia yaitu kaumnya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu fi salihin, melampaui batas dalam menghormati orang saleh. Ya, sampai dipajang fotonya, ini fotonya Syekh fulan, Habib fulan, wali fulan. Untuk apa? Ya, doakan mereka agar mereka diterima oleh Allah. Hatta datang ke kuburannya, doakan mereka agar dilindungi dari azab kubur, diberikan nikmat kubur. Bukan kita minta, ya wali fulan tolong saya sembuhkan penyakit saya, ya wali fulani, ya Syekh fulani, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Dasuki. Ya, wali ini banyak, tidak hanya Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dipanggil Syekh Abdul Qadir Jilani aja. Hadirin sekalian, wali, setiap orang yang beriman itu wali. Anda wali kalau Anda beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Auliya Allah mempunyai 2 sifat saja. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa wali, walaupun dia enggak sakti, walaupun dia tidak bisa berjalan di atas air, terbang di udara, wali. Para sahabat wali. Hadirin sekalian, berapa jumlahnya para sahabat itu? Ya. Dan tidak boleh dibangun kuburannya. Nabi melarang itu, dibangun kuburan. Katanya Nabi kepada Ali, ya Ali, kalau kamu menguasai negeri itu, tolong lihat kalau ada kuburan yang dibangun, hancurkan dengan tanah. Perintah siapa itu? Rasulullah SAW. Supaya orang tidak berbuat syirik di situ. Apalagi toko dibangun rumahnya, kemudian kayak rumah, kemudian ada lampunya, ada kasurnya. Untuk apa? Hadirin sekalian. Nah, ini bahayanya syirik. Ini yang diperangi oleh para nabi, para rasul. Ya, agar mereka pakai akalnya mereka itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, mengajarkan kepada kita, ya,
bagaimana dia orang yang bertauhid. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah ummah, yakni imam. Dia seorang pemimpin, qanitan lillah, dia itu patuh kepada Allah, hanifan, seorang yang hanif, lurus akidahnya, walam yakum minal musyrikin, dan sama sekali dia tidak pernah termasuk orang-orang yang musyrikin. Ya, dia waktu pergi ke Haran bukan berarti dia tidak ngerti Tuhan. Jadi banyak di antara ustadz keliru dalam memahami surah Al-An'am ayat 7433 ini, ayat 74 sampai 83 maksudnya. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim mendatangi negeri Haran dan melihat mereka itu menyembah benda-benda langit. Maka diajak oleh Nabi Ibrahim untuk berargumentasi. Ya, apakah bintang ini Tuhan? Ternyata di siang hari hilang. Masa kamu menyembah Tuhan yang hilang? Ya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, apakah ini bulan Tuhan kalian? Lihat, kata Nabi Ibrahim, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmidh dhallin. Ya, ketika hilang, masa Tuhan itu hilang? Falamma ra'a asy-syamsa bazighah qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika nampak matahari teriknya, panasnya, ini Tuhan, ini lebih besar, ini Tuhan. Ya, dikatakan falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam hari tiba-tiba hilang itu matahari, wahai kaumku, sudah aku berlepas daripada kalian, apa yang kalian syirikkan, ini bukan Tuhan sama sekali. Jadi ayat ini jelas Nabi Ibrahim itu bukan mencari Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan kan? Setiap Nabi dan Rasul sudah diberi ilham oleh Allah, mulai kecil tahu siapa Tuhannya. Ya, bukan mencari Tuhan Nabi Ibrahim ini. Tapi Nabi Ibrahim ini berargumentasi, seorang Nabi yang cerdas, dan dia sering memasuki raja, pejabat-pejabat, dia ajak argumentasi. Ya, itulah keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa seorang dai harus luas wawasannya. Ya, harus luas. Ya, harus mengajak dialog secara logik, ya, tentang masalah ketuhanan. Itulah semangat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.